Halo kalian semua para kaum-kaum yang gak bisa move on di luar sana. Move on gih, cepetan. Nah, untuk film kali ini akan menceritakan tentang seorang pria yang ditinggal oleh istrinya yang sudah meninggal 10 tahun yang lalu dan menjalani kehidupan yang sangat suram setelah kepergian istrinya. Tapi 10 tahun kemudian istrinya bereinkarnasi hidup kembali menjadi seorang anak SD. Gimana ceritanya? Yuk kita langsung ke alur filmnya. Ini dia Suma Sogakusei ni Naru. Di awal film kita akan melihat kehidupan yang bahagia dari keluarga Keisuke bersama istrinya yang bernama Takae. Dan mereka mempunyai seorang putri yaitu Mei. Kehidupan mereka sehari-hari selalu gembira dan ceria. Masak bersama, bertamasya, pergi ke kebun bersama. Ya selalu bahagialah pokoknya. Hingga suatu hari di perjalanan pulang, peristiwa yang sangat tragis harus dialami oleh Keisuke. Terjadi sebuah kecelakaan yang mengakibatkan istrinya tewas saat itu juga. Dan disinilah semuanya berawal. Sepuluh tahun pun berlalu sejak kematian Takae. Kehidupan Keisuke kini begitu suram sejak kematian istrinya. Selalu murung setiap hari dan putri mereka Mai yang juga menjadi seorang pengangguran. Rumah yang tidak terawat, bahkan kerja pun sudah tidak semangat. Belum lagi jabatan Keisuke di kantor pun diturunkan lantaran tidak kompeten lagi dalam bekerja. Posisinya kini digantikan seorang wanita yang bernama Moria. Karyawan di perusahaan Keisuke pun bahkan menganggapnya sebagai zombie karena menjalani kehidupannya dengan lesu dan lunglai setiap hari. Zombie kayak. Suatu hari saat Keisuke baru saja pulang dari kantor, tiba-tiba ada seorang anak SD di depan rumahnya yang terus-terusan memencet bel rumah. Begitu Keisuke membukakan pintu, anak SD ini langsung menyerobot masuk dan dengan polosnya mengatakan, "Aku pulang." Tadaima. Tadaima. Anak SD itu tanpa basa-basi mengatakan bahwa dirinya adalah Nijima Takae, istrinya Keisuke yang tewas 10 tahun yang lalu. Bahkan langsung menghampiri Mei yang sedang berada di kamarnya. Anak SD itu terus menjelaskan kepada mereka bahwa dirinya benar-benar Nijima Takae yang terlahir kembali menjadi anak SD. Tapi tentu Keisuke dan Mai tidak mungkin percaya begitu saja. Keisuke menanyakan nama anak itu dan namanya adalah Shiraishi Marika. Watashi Nijima Takae da tte 10年前に死んでまた生まれ変わるは白石まりか. Tapi dia tetap kekeh mengatakan bahwa dia adalah istrinya Keisuke. Bahkan anak itu memarahi Keisuke yang hidup berantakan sejak kematiannya. Sebelum anak itu pulang, dia bahkan juga tahu piring kesukaan Takae untuk makan sewaktu hidup. Keesokan harinya anak SD itu masih datang lagi rumah Keisuke. Waktu itu pintu terkunci, tapi ternyata dia tahu letak kunci cadangan rumah Keisuke. Anak itu langsung masuk ke rumah dan melihat isi album foto keluarga Keisuke. Di kantor ketika Keisuke sedang beristirahat, tiba-tiba anak itu menelpon Keisuke dan mengajaknya ketemuan di tempat biasa katanya dan menutup telepon itu. Tentu saja Keisuke heran mendengarnya. Saat perjalanan pulang naik bis, Keisuke membayangkan istrinya Takae yang selalu menunggunya di pinggir taman. Dan ternyata di sana malah sudah ada anak SD itu yang melakukan hal yang sama seperti Takae sewaktu menunggu Keisuke dahulu. Kemudian anak SD itu mengajaknya untuk membeli ponsel dan saling bertukar nomor HP agar bisa menghubungi Keisuke setiap waktu. Keisuke masih bingung dengan tujuan anak SD itu. Begitu juga Mai yang kebetulan ada di tempat itu juga. Singkat cerita, Mai yang gelisah tentang anak SD yang tiba-tiba datang mengaku-ngaku sebagai ibunya yang hidup kembali pun curhat dengan temannya karena Mai tidak percaya jika ibunya bereinkarnasi. Tapi di saat itu juga, anak SD itu datang dan menghampiri Mei di tempat itu. Dan dia menanyakan pekerjaan dan kehidupan Mei sehari-hari. Mei yang terlihat amat terganggu dengan kehadiran anak itu pun lantas menyuruhnya untuk tidak datang lagi ke rumah dan menemui mereka.
Keesokan harinya, anak SD itu menghampiri Keisuke di kantin kantornya yang sedang murung lesu seperti biasa. Dia amat bingung dan kecewa karena Keisuke hidup seperti itu setelah dirinya meninggal. Lantas dia pun memberi semangat kepada Keisuke untuk mengangkat kepalanya supaya tidak lesu dan murung lagi agar hidupnya menjadi lebih baik. あげなさいよ。ばっかり見ても美味しいものは落ちて。 Keisuke pun mengingat kata-kata anak SD itu dan akhirnya dia menjadi lebih semangat dalam kehidupannya dan tampak lebih hidup. Bahkan di kantor, Keisuke yang biasanya lesu, kini dia dengan semangat mau membantu Moriya untuk menemukan bahan makanan untuk produk mereka. Keisuke pun mencari berkas-berkas untuk bahan makanannya. Tapi seketika melihat berkas-berkas itu, Keisuke jadi teringat masa lalu saat ia sedang mencicipi makanan di tempat istrinya bekerja dahulu. Keisuke menulis semua resep-resep makanan istrinya untuk mendapatkan komposisi terbaik sampai dia kelelahan. Singkat cerita, esok harinya anak itu pagi-pagi sudah datang lagi ke rumah Keisuke. Awalnya Keisuke menyuruhnya pulang karena dia akan ada tamu yang datang, yaitu teman-teman mendiang istrinya yang akan memperingati kematian Takae. Namun anak itu malah menyuruh Keisuke untuk menjamu mereka dengan baik. Lantas Keisuke pun disuruh untuk membersihkan rumahnya yang sangat berantakan dari rumput-rumput liar yang tumbuh di halaman rumah dan sebagainya. Anak itu juga menyiapkan masakan untuk menjamu tamu Keisuke, dan melihat anak itu masak menghidangkan makanan di dapur mengingatkan dirinya akan Takae sewaktu ia masih hidup. Tapi Mei melihat ada anak itu masak di dapur bersama ayahnya, lantas Mei pun menyuruh anak itu untuk pergi. Dia tidak ingin ada orang lain menyentuh barang-barang milik ibunya. Dan Mei juga tidak percaya jika ibunya benar-benar bereinkarnasi, karena itu hanya akan membuat mereka semakin merindukan dan mengharapkan ibunya yang sudah tiada. Malam harinya, kerabat-kerabat Takae pun sudah berkumpul bersama Keisuke di rumahnya. Anak itu pun menguping pembicaraan mereka. Di saat itu, Keisuke menyampaikan kepada kerabatnya agar perkumpulan ini akan menjadi yang terakhir, karena dia berniat untuk menjual rumahnya, bukan karena kesulitan ekonomi, melainkan mereka sekarang hanya tinggal berdua di rumah yang sangat besar. Dan di rumah itu juga membuat dirinya tidak bisa melupakan Takae yang sudah tiada. Setelah semua orang sudah pulang, anak itu pun masuk menghampiri Keisuke yang sedang membuat kopi dan menanyakan alasannya mau menjual rumah itu. Keisuke hanya tidak ingin hidup seperti saat ini terus-menerus, tidak bisa melangkah maju karena terus memikirkan kesedihannya kehilangan Takae, istrinya yang sangat ia cintai. Dan kehidupannya yang sekarang juga berdampak kepada anaknya Mei. Keisuke hanya ingin merubah hidupnya menjadi lebih baik dengan merelakan kepergian istrinya. Keisuke mencurahkan semua isi hatinya sambil membuat kopi racikan seperti yang diajarkan istrinya dahulu. Keisuke merasa setelah istrinya tiada, hidupnya hanyalah sia-sia saja. Namun anak itu mencoba menyemangati Keisuke agar menjalani hidup yang tidak sia-sia. Karena Keisuke memang tidak bisa hidup tanpa istrinya, lantas dia pun menyuruh anak itu untuk segera pergi dan jangan datang menemui mereka lagi. Singkat cerita, reinkarnasi Takae pun pergi melewati hujan yang deras di malam hari menuju kebun yang ia rawat bersama dengan Keisuke saat dia masih hidup bersamanya. Di sana ia menemukan seluruh kebunnya sudah hancur, tidak ada lagi yang tersisa untuk dipanen. Takae pun sangat sedih karena dulu ia membuat kebun itu untuk membuka restoran dengan bahan-bahan dari kebunnya sendiri saat masih bersama Keisuke. Tapi di sana masih ada satu tanaman sejenis cabai yang masih hidup, di mana cabai ini menciptakan sebuah kenangan saat kebersamaan mereka dahulu. Habanero. Di tempat lain, ketika Mei sedang berada di sebuah warung tempat temannya bekerja, ia curhat kepada pemilik warung tentang betapa sulitnya menjalani hidup setelah ibunya tiada. Tapi pemilik warung itu tiba-tiba memberikan sebuah hadiah atau kado yang dititipkan oleh seseorang untuk Mei dan ayahnya, yang tidak lain, hadiah ini dari reinkarnasi ibunya sendiri. Di dalamnya ternyata ada sebuah kue ulang tahun yang ke-20, lengkap dengan hiasan urutan usia yang dilewati oleh Takae untuknya. Di mana saat itu Takae meninggal saat usia Mei baru 10 tahun. Dengan kado itu pun, Mei akhirnya mempercayai bahwa anak SD itu benar-benar reinkarnasi dari ibunya, yaitu Takae.
Dan di kantor saat Keisuke sedang makan siang, tiba-tiba ia mendapatkan sebuah bingkisan juga yang dititipkan olehnya yang berupa sebuah bekal makan siang. Saat itu Moriya juga ada di situ untuk menemani Keisuke makan siang. Ketika Keisuke mulai mencicipi bekal itu, ia bisa mengingat bahwa rasa makanan itu ia cicipi saat dahulu Takai yang menghidangkannya untuk menghilangkan rasa kantuk dan letih saat ia sedang bekerja. Keisuke pun akhirnya menyadari bahwa memang benar anak SD itu adalah reinkarnasi istrinya, yaitu Takae. Dan Keisuke pun terus melahap bekal itu sambil menangis haru bahagia. Kemudian Keisuke menuju sekolah SD tempat istrinya sekarang berada. Di sana ternyata sudah ada Mai yang juga sudah percaya bahwa dia adalah ibunya. Keisuke pun tanpa basa-basi memanggil Takai di sana, walaupun masih ada murid-murid SD lainnya. Mereka berdua saling mengingatkan tentang kenangan masa-masa saat mereka masih bersama dahulu. Lalu kemudian Keisuke pun memeluk Takai di depan semua murid-murid SD sambil menangis bahagia. 朝まで揉めたわよね。のショーを見逃した直は眠気も吹っ飛ぶ。 Karena memang pemandangan ini aneh tentunya, murid-murid SD pun memanggil satpam karena mengira Keisuke adalah om-om jahat yang akan menculik Takae. Mereka bertiga pun langsung kabur berlari dengan bahagia. Di rumah, Takai lantas memarahi Keisuke yang hidupnya sangat ceroboh dan berantakan setelah kepergiannya. Bahkan bisa menjerumuskan hidup putrinya juga. Tapi Keisuke malah gembira karena bisa dimarahi lagi oleh istrinya setelah sekian lama. Mai pun mengatakan kepada Takae bahwa bukan salah ayahnya menjadi seperti ini. Tapi semua itu karena dia sangat mencintai Takae bahkan hingga saat ini. Keisuke pun mengantarkan Takae untuk pulang ke rumahnya dengan menaiki sepeda berdua dan terlihat amat bahagia. Bahkan saat ditegur oleh polisi di jalan, saking senangnya mereka malah keceplosan bahwa mereka berdua adalah pasangan suami istri. Dengan kembalinya Takae di hidup mereka, kini Mai sudah menjalani hidupnya dengan ceria. Dan kini ia bahkan sudah berani melamar kerja. Keisuke sehari-hari sudah tidak lesu dan murung lagi. Kini ia sangat ceria, bahkan saking cerianya, Keisuke malah melamar Takae yang kini sudah menjadi anak SD dan ingin menikahinya saat Takae berusia 20 tahun nanti. Dan film pun bersambung.